Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bagi hari ini kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur. Dikatakan dalam kitab itu an Dawud alaihissalam qala ukhiya fi zaburin haqqul akili alla yastaghila illa bi thalathin. Telah diwahyukan di dalam kitab Zabur bahwa hak orang berakal hendaklah tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, tazawwadun lima'adin, yaitu menyiapkan atau menyediakan waktunya untuk beramal soleh untuk kehidupan di akhiratnya. Yang kedua, wa mu'natun lima'asin, jadi membuat perbekalan untuk kehidupan dunia selain kehidupan di akhiratnya. Wa talabul ladatin bi halalin, yang ketiga yaitu mencari kenikmatan dunia dengan yang halal-halal.
Yang pertama, wa tazawwadun lima'adin, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Inilah tujuan utama kehidupan seorang muslim. Bekal tersebut berupa menjaga sholat 5 waktu, membaca dan mengamalkan Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, memperbaiki hubungan atau berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia kepada sama manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Artinya segala amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas merupakan bekal menuju kehidupan akhiratnya. Dan inilah kesibukan kaum muslimin yang harus diutamakan yang pertama. Yang kedua, wa mu'natul lima'asin, mencari bekal hidup di dunia. Islam tidak mengajarkan umatnya bermalas-malasan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk meminta-minta, untuk senantiasa santai dalam hidupnya. Setiap muslim dianjurkan untuk bekerja, dianjurkan untuk mencari nafkah, dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bekerja dengan cara yang halal hukumnya menjadi wajib bagi setiap kaum muslimin, terutama bagi para lelaki atau kepala keluarga dan berkewajiban menafkahi keluarganya. Yang ketiga, wa talabu ladzatil bihalalin, mencari kenikmatan yang halal. Islam bukan agama yang melarang menikmati dunia. Islam bukan agama yang melarang untuk bersenang-senang. Seorang muslim boleh untuk senantiasa beristirahat. Seorang muslim boleh untuk berolahraga. Seorang muslim boleh untuk berrekreasi, menikmati makanan yang baik, bersendakuro bersama keluarganya, selama semuanya dilakukan dalam batas yang halal dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik. Surat Al-A'raf ayat yang ke-32. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Jangan sampai waktu, usia kita dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Waktu, usia kita dihabiskan hal-hal yang tidak bermanfaat dan berguna. Apalagi waktu dan usia dihabiskan dalam hal-hal melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara urusan akhiratnya dan juga urusan dunianya. Mencari nafkah yang halal adalah ibadah apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikmati kehidupan diperbolehkan selama berada dalam koridor syariat Islam. Kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang seimbang. Ibadah kepada Allah, bekerja mencari nafkah, ibadah kepada Allah, bekerja mencari rezeki yang halal, dan beristirahat untuk menikmati hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari nasihat dari Nabi Daud alaihissalam yang pertama mengajarkan bahwa orang yang benar-benar berakal akan mengatur hidupnya dengan baik, tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, usia yang Allah berikan, sehingga semua bermanfaat untuk bekalnya di akhirat kelak. Yang kedua, seorang muslim senantiasa mengutamakan bekal akhirat
bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal dan menikmati nikmat-nikmat Allah di dunia secara halal pula tanpa melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan keseimbangan inilah seorang muslim dapat meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.